Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wan naqa wan najah. Amma ba'd. Kita teruskan pembacaan Maulid Ad-Dibai yang kemarin sudah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib. Alhamdu, segala puji lillah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwasanya pujian itu ada 4 macamnya. Yang pertama adalah qadim alal qadim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuji kepada zatnya sendiri, seperti firman-Nya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, kula niki adalah Tuhan yang tak ada Tuhan selain kula. Fa'budni, karena itu beribadahlah kepadaku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat. Itu pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya sendiri. Yang kedua, yaitu pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya Allah. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hanya engkau Muhammad yang mempunyai akhlak yang mulia. Yang ketiga adalah pujian makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti perkataan kita alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, pujiannya makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk yang lain. Dan semua itu lillahi, pada hakikatnya adalah milik Allah. Allah Al-Qawi, mempunyai sifat Al-Qawi, yaitu zat yang maha perkasa, zat yang maha kuat. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang makhluk pun yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segi kekuatannya. Karena la haula wala quwwata illa billah. Karena kekuatan kita timbul daripada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ghalib, juga Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ghalib, mempunyai sifat yang pemenang. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala takkan pernah kalah. Tidak seperti kita orang yang masih mempunyai potensi untuk kalah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala takkan pernah mempunyai potensi untuk kalah. Karena Allah wallahu ghalibu ala amri. Al-Waliyyi, juga Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat sangat sayang kepada makhluknya. Perlu kita tahu kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala komprehensif, menyeluruh kepada seluruh makhluknya. Tak pandang makhluk itu kaya, tak pandang makhluk itu miskin, tak pandang makhluk itu mulia di hadapan Allah, dan tak pandang mulia di hadapan makhluk. Semuanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala disayang tanpa terkecuali. At-Talib, juga Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha penuntut. Al-Ba'its al-Waris al-Manih al-Salim. Al-Ba'its, Allah Subhanahu adalah zat yang maha membangkitkan kita nanti di hari kiamat. Al-Waris, juga Allah Subhanahu adalah zat yang maha mewaris. Nahnu narisul ard wa man 'alaiha. Al-Manih, juga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang manih, zat yang maha memberi. As-Salib, juga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menghilangkan nikmat yang ada pada kita. Alimil kaini wal baini wal zaid wal zaib. Dia mengetahui segala sesuatu yang ada. Wal bain, juga melihat segala sesuatu yang tampak. Wal zaid, dan melihat segala sesuatu yang tersembunyi. Wal zaib, dan mengetahui atau melihat segala sesuatu yang lenyap. Yusabbihul afil wal ma'il wal tali wal gharib. Semuanya membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu al-afil, segala sesuatu yang hilang, yang telah hilang, membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ma'il, dan segala sesuatu yang condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga membaca tasbih. Wat taliq, juga segala sesuatu yang terbit. Wal gharib, dan segala sesuatu yang terbenam, semuanya membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuwahhiduhun natiq was samit wal jamid wal dhaib.
semuanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai daripada an-natiq, makhluk-makhluk yang dapat berbicara, was-samit, makhluk-makhluk yang diam, wal-jamid, makhluk-makhluk yang padat, wad-daib, dan makhluk-makhluk yang cair. Semuanya mengesahkannya tanpa terkecuali. Yatribu ay yahruk bi adli sakin wa yaskunu bi fadli darib. Dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diam dapat bergerak, dan dengan fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang gerak dapat diam. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ketahui hakimun, adalah zat yang bijaksana. Azharu badi ahkamihi wal ajaib, yang menampakkan keindahan-keindahan hikmahnya dan keajaiban-keajaiban yang ada. Fi tartibi hadzal qalib. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur ketertiban-ketertiban yang ada dalam makrokosmos ini, yang ada dalam jagat raya ini, baik itu manusia, Allah atur dengan sedemikian rupa. Tumbuhan, hewan diatur dengan rapi. Khalaqa mukhan wa admau wa adudaw wa uruqaw wa lahmaw wa jildaw wa sa'ram bin mu'tarifin mutarakib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mukhan, otak, wa admam, dan menciptakan tulang, wa adudan, dan menciptakan lengan, wa uruqan, dan menciptakan urat-urat, wa lahman, dan menciptakan daging, wa jildan, dan menciptakan kulit, wa sya'ran, dan menciptakan rambut. Diciptakan bimu'talifin mutarakib, dengan susunan-susunan yang serapi mungkin dan susunan-susunan yang teratur mungkin. Dia ciptakan manusia itu mimma'in dafik, daripada sperma, yakhruju, yang terpancar, min baidi sulbi wat taraib, daripada tulang punggungnya seorang laki-laki dan tulang dadanya seorang perempuan. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala karimun basata li khalqi, adalah zat yang maha pemurah kepada makhluknya. Bisa taqaramihi wal mawahib, dengan hamparan keanugrahannya dan hamparan karunianya. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam turun kepada langit dunia, wa yunadi, dan mengumumkan dan berseru, hal min mustaghfir, apa ada orang-orang yang mau meminta ampun kepadaku? Hal min taib, apa ada orang-orang yang mau bertobat kepadaku? Hal min talibi hajah, apakah ada orang-orang yang hendak memintakan kebutuhannya kepadaku? Kalau emang ada, fa'unilahul matalib, maka aku akan kabulkan permintaan itu. Falau ra'aital khuddama qiyaman al-aqdam, pada malam hari ada segerombolan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qad jadu bid-dumu'is sawakib, dan matanya berlinangan dengan air mata sebab dia memikirkan meratapi dosa yang ada. Wal qauma baina nadimi wa ta'ib, dan ada orang yang menyesal atas dosanya, wa ta'ib, dan ada dari segerombolan mereka yang bertobat dari dosanya, wa khaifil li nafsihi yu'atib, dan juga ada yang khawatir kalau dia akan melakukan dosa sehingga dia mencerca dirinya, menyalahkan dirinya. Wa abikim minadz-dzunubi ilaihi harib, dan ada segerombolan orang yang harib, dia itu lari menghindari sebuah hal yang membuat dia dosa, sehingga fala yazaluna fil istighfar, mereka semua tidak henti-henti untuk beristighfar, hatta yakuffa kaffun hazuyulal ghayahib, sehingga sampai istighfar itu terhentikan oleh adanya siang. Jadi mulai malam dia istighfar hingga dia lupa bahwasanya siang, akhirnya dia siang, dia selesai istighfar itu. Karena pada malam harinya dia melakukan istighfar, dia merapi dosanya, dia menyesali perbuatannya, fayauduna, mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qad fazu bil badlub, mereka semua beruntung dengan mendapatkan apa yang dicari, wadraku ridal mahbub, dan mendapatkan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dicintai. Walam ya'ud ahadum minal qaumi wa huwa khaib, dan tidak ada seorang pun yang melakukan itu lalu dia kembali dalam keadaan khaib, rugi. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala.
Fasubhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri, dari nurnya. Qabla an yakhluqa Adam min at-tinil lazim. Dia ciptakan nur Muhammad sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan min at-tinil lazim, Nabi Adam daripada tanah liat. Wa arada fakhrah alal asya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan, memperlihatkan alal asya, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal asya, kepada para makhluk. Wa qala, dan beliau berkata, hada sayyidul anbiya, ini loh pemimpin para nabi. Wa ajalul asfiya, dan ini loh paling mulia-mulianya, paling agung-agungnya pemimpin al-asfiya, yang mana dia itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akramul habaib, dan ini loh orang-orang yang paling mulia daripada kekasihku. Ya ikhwani, sekarang alhamdulillah kita disempatkan untuk berada di bulan Rabiul Awal. Seharusnya yang harus kita lakukan, kita memperbanyak menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat cinta kepada kita. Apa kata Nabi? Wallahi inni la arhamukum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Aku ini adalah zat, kata Nabi, demi Allah aku ini adalah zat yang mana aku mencintai diri kalian melebihi kecintaan orang tua kalian terhadap diri kalian, bahkan melebihi kecintaan diri kalian terhadap diri kalian sendiri. Seperti itulah kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law yashaku ahadukum bi syaukatin fi rijlik la ajidu alama fil qalbi. Kalau kita nanti seandainya tersosok duli, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan merasa sakit melebihi kita, bahkan rasa sakitnya la ajidu alama fi qalbi, sampai ke dalam hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.